masih belum memakai topeng hoki, dan hanya memakai karung kecil. Jason secara singkat bisa diilustrasikan sebagai zombie psikopat. Alasan pertama jelas, karena Jason ia sempat dipertemukan dengan karakter pembunuh berantai fiktif lainnya, yang bernama Freddy Krueger. Psikopat bertopeng hoki dengan berbadan besar yang kokoh, dengan menggunakan berbagai macam senjata untuk meneror hingga membunuh mangsanya. Siapa lagi kalau bukan Jason Voorhees? Ya, Jason. Siapa yang gak kenal pembunuh berantai paling terkenal di seluruh dunia? Kalau kalian belum tahu, gue bakal jelasin psikopat ini dari ujung hingga akar-akarnya. Oke, sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi video baru channel ini. Ketika suatu film horor berhasil meraih popularitas dan sambutan positif yang luas, maka popularitas dari tokoh atau karakter dari film yang bersangkutan pun secara otomatis akan ikut melambung juga. Dan salah satu karakter yang beruntung tersebut adalah Jason Voorhees, seorang pembunuh yang mengenakan topeng hoki yang menyeramkan dengan berlumuran darah, dan senjata yang ia gunakan adalah sebuah golok, kapak, dan senjata lainnya yang dimana ia lebih dominan menggunakan golok. Jason mudah dibedakan dari karakter-karakter pembunuh berantai fiktif lainnya karena ia biasa memakai topeng hoki saat sedang beraksi. Dan topeng hoki pun menjelma menjadi ikon baru dalam dunia film horor Hollywood. Jason lahir pada tanggal 13 Juni 1946 di sebuah kota kecil, Crystal Lake, anak dari pasangan Elias Voorhees, yaitu ayah Jason, dan Pamela Voorhees, yaitu ibu Jason. Jason Voorhees adalah karakter antagonis utama dalam seri film Friday the 13th dan memiliki 12 film dengan bentuk kostum yang berbeda. Pertama kali muncul di layar kaca pada tahun 1980 dalam wujud anak kecil yang memiliki kelainan fisik dan mental. Jason kemudian ditampilkan di film-film lanjutannya sebagai sosok berbadan besar yang gemar membunuh. Karakter Jason Voorhees pertama kali diciptakan oleh penulis naskah Victor Miller saat diminta oleh produser yang merangkap sutradara Sean Cunningham untuk menulis naskah film Friday the 13th. Miller kemudian merumuskan ide mengenai seorang wanita yang melakukan pembunuhan berantai karena anaknya yang masih kecil tewas akibat kelalaian penjaga perkemahan. Di film keduanya, Jason versi dewasa masih belum memakai topeng hoki dan hanya memakai karung kecil sebagai penutup wajah. Ia baru ditampilkan memakai topeng hoki pada film ketiga. Adapun orang yang mencetuskan ide agar Jason memakai topeng hoki adalah Martin J. Sadoff, penasihat efek 3D dalam tim kreatif filmnya. Topeng hoki yang diusulkan oleh Sadoff terinspirasi dari desain topeng hoki yang dipakai oleh penjaga gawang tim hoki profesional Detroit Red Wings. Namun, dengan sejumlah modifikasi. Topeng hoki yang dipakai Jason memiliki beberapa lubang kecil tambahan dan motif segitiga berwarna merah. Jason terlahir tidak sempurna. Ia menderita kelainan bentuk wajah yang parah, hidrosefalus, kepala besar yang tidak normal, dan cacat mental. Pamela membesarkan Jason seorang diri. Kondisi tersebut lantas membuat Pamela selaku orang tua tunggal dari Jason menyembunyikan keberadaan anaknya dari publik. Namun, pada suatu hari, Pamela yang berprofesi sebagai koki di Camp Crystal Lake terpaksa membawa Jason ke tempat kerjanya setelah ia gagal mencarikan pengasuh anak yang bisa mengurus Jason selagi dirinya pergi bekerja. Jason sebenarnya lebih sering bersama ibunya daripada bermain dengan anak-anak lain, membuat mereka berpikir dia tidak terlalu pintar, jadi mereka mulai menggertaknya. Saat diintimidasi oleh perkemah lain, Jason berusaha melarikan diri dari para penyiksanya, tetapi anak-anak yang kejam itu menangkapnya di dermaga dan melemparkan Jason ke danau, dan dia tewas tenggelam. Barry dan Claudette, selaku penasehat kompleks perkemahan, seharusnya bertugas mengawasi Jason dari gangguan anak-anak lain. Namun, bukannya mengawasi Jason, mereka justru malah asyik berhubungan badan di tengah hutan. Keluarga Christie memerintahkan untuk menutup camp atas kejadian tersebut. Polisi mencoba menyisir danau
namun gagal menemukan mayat Jason. Interogasi para penasihat membuat pihak berwenang menyimpulkan bahwa kematian Jason tidak disengaja dan tidak ada yang dituntut atas kematiannya. Pada tahun 1958, dibuka kembali sesuai jadwal. Pamela yang marah karena kesedihan membunuh Barry dan Claudette, yaitu penasihat yang dia salahkan atas tenggelamnya Jason. Pamela tidak pernah dicurigai melakukan pembunuhan, tetapi tidak seperti saat kasus Jason yang tenggelam. Otopsi kedua remaja tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa mereka meninggal akibat pembunuhan, dan camp tersebut segera ditutup kembali. Sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, terjadi kebakaran secara acak di properti itu, dan pemadam kebakaran tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal. Tidak pernah terbukti, tetapi sangat mencurigakan, bahwa Pamela tinggal di dekat camp dan telah terlibat dalam tindakan sabotase ini untuk memastikan camp tetap tidak dijaga dan tidak ada anak yang mengalami nasib yang sama seperti Jason. Semua tragedi ini menyebabkan perkemahan musim panas yang ditinggalkan dijuluki Camp Blood oleh penduduk setempat yang percaya bahwa daerah itu dikutuk. Steve Christie, putra pendiri Camp Crystal Lake, David dan Louis Christie, mencoba membuka kembali camp tersebut. Pada tahun 1978, dia telah menghabiskan uang sebesar $25.000 dengan menyewa berbagai tukang untuk pergi ke properti Camp Crystal Lake dan merenovasinya. Dia juga memperkerjakan beberapa remaja dari luar kota untuk membantunya dalam perbaikan. Dengan tenggat waktu, pada musim panas 1979, camp akan dibuka kembali untuk bisnis. Marah dengan tindakan Steve, Pamela membunuhnya dan hampir semua karyawannya dengan hanya Alice Hardy yang selamat. Akhirnya Alice memenggal kepala Pamela dengan parang setelah berjuang sebentar di tepi danau. Setelah membunuh Pamela, Alice pingsan karena kelelahan dan stres, dan tertidur saat perahu itu hanyut ke danau. Pagi berikutnya, mobil polisi datang ke properti camp untuk menyelidiki pembunuhan tersebut. Hanya untuk Alice sendiri yang ditarik ke dalam air oleh bentuk revenant dari diri pra-remaja Jason. Alice memang hampir tenggelam, tapi ini sebenarnya karena perahunya terbalik. Dia terbangun di ranjang rumah sakit dan disambut oleh Sersan Tierney yang mengatakan bahwa mereka menemukan mayat di properti itu dan bahwa petugas Dorf dan anak buahnya yang lain menyelamatkannya dari tenggelam. Alice kemudian dirawat di rumah sakit dan dirawat karena hipotermia. Ketika Alice bertanya tentang Jason, Tierney menghubungkan dengan halusinasi dari cobaan baru-baru ini dan menjawab, "Kami tidak menemukan anak laki-laki." Menyebabkan Alice berkomentar bahwa Jason masih hidup di luar sana. Pada saat sesudah Jason tenggelam dan sebelum Pamela meninggal, Pamela sempat melakukan semacam ritual gaib untuk menghidupkan Jason. Jason kecil yang baru saja bangkit kembali dari kematiannya lalu pergi bersembunyi di hutan yang ada di tepi Crystal Lake. Puluhan tahun berlalu, Jason tumbuh menjadi sosok berbadan raksasa yang perkasa, namun dengan keterbatasan mental. Dia berhasil hidup di sana, menyuburkan tanaman yang dapat dimakan di hutan sekitar Camp Crystal Lake, atau berburu binatang kecil dan mencuri makanan di mana dia bisa. Dia juga memanfaatkan perkemahan musim panas yang terbengkalai untuk diambil barang-barang darurat atau melakukan perampokan yang sangat terbatas untuk mendapatkan perbekalan. Jason telah berhasil mencapai kemandirian dari ibunya dan bertahan hidup sendiri sebagai pria dewasa, meskipun dengan cara yang kasar. Ketika Jason akhirnya tahu kalau ibunya tewas dibunuh, Jason lalu menyimpan kepala jasad ibunya dalam gubuk yang selama ini ia gunakan untuk bersembunyi dan melanjutkan aktivitas yang sudah dimulai lebih dulu oleh ibunya. Menjadi pencabut nyawa bagi siapapun yang gegabah memasuki Camp Crystal Lake. 2 bulan setelah kematian Pamela, Jason segera meninggalkan hutan dan memasuki kota untuk mencari pembunuh ibunya. Jason entah bagaimana melacak Alice ke apartemennya, menyelinap ke dalam, dan menikam kepalanya dengan pemecah es. Setelah membuatnya takut dengan meletakkan kepala ibunya di lemari esnya. Lalu ia pergi dengan membawa tubuh Alice dan meletakkannya di gubuk tempat ibunya melakukan ritual. Jason secara singkat bisa diilustrasikan sebagai zombie psikopat. Alasan pertama jelas, karena Jason gemar melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu. Alasan lainnya bisa dilihat dari gerak-gerik Jason saat melakukan pembunuhan. Ia tidak pernah berbicara, tidak pernah menunjukkan emosi, tidak merasakan sakit, dan selalu berjalan lambat
saat mendekati calon korbannya. Sifat-sifat tersebut mungkin ada kaitannya dengan faktor supranatural, karena ibunya dulu pernah melakukan ritual gaib supaya Jason yang tewas tenggelam saat masih kecil bisa bangkit kembali ke dunia manusia. Walaupun Jason tidak bisa dibunuh karena pada dasarnya ia sudah mati. Duar meme. Ia masih bisa dihentikan, misalnya dengan cara ditenggelamkan atau dibekukan. Jason bisa menggunakan peralatan apapun yang tersedia di dekatnya untuk melakukan pembunuhan, entah itu golok, sekop, palu, kapak, bahkan panah. Namun, dari sekian banyak peralatan tersebut, alat atau perkakas favoritnya saat melakukan pembunuhan adalah golok. Kalaupun di dekatnya sedang tidak ada peralatan yang bisa ia gunakan untuk membunuh, Jason juga bisa mengakhiri nyawa korbannya dengan memakai tangan kosong, misalnya dengan cara mencekik. Rencana jahat utama Jason saat melakoni pembunuhan adalah mendekati korbannya secara diam-diam dan kemudian membunuhnya secara membabi buta. Bakekok. Duar. Tidak diketahui secara pasti apa motivasi utama Jason saat melakukan pembunuhan. Menurut salah satu teori, Jason melakukan pembunuhan karena ingin menyenangkan almarhumah ibunya. Sudah disinggung sebelumnya, kalau ibu Jason sempat melakukan pembunuhan berantai di kawasan Camp Crystal Lake, lokasi meninggalnya Jason kecil. Ketika ibu Jason akhirnya tewas, dan Jason hidup kembali, Jason lalu menggantikan peran ibunya sebagai pembunuh berantai di kawasan Camp Crystal Lake. Jason juga terkesan membenci orang-orang hedonis, karena hampir semua korbannya tewas dibunuh saat sedang berpesta, mabuk-mabukan, atau berhubungan badan. Di sejumlah filmnya, Jason diceritakan melakukan pembunuhan karena ada orang yang seenaknya memasuki lingkungan danau tempat Jason tinggal. Dengan melakukan pembunuhan, maka orang lain akan mulai menganggap serius keberadaan Jason dan tidak mau lagi bertingkah seenaknya. Berkat popularitasnya pula, sosok Jason kemudian diadaptasi ke media hiburan lain, seperti komik dan video game. Sementara di layar kaca, ia sempat dipertemukan dengan karakter pembunuh berantai fiktif lainnya, yang bernama Freddy Krueger, dalam film berjudul Freddy vs. Jason, keluaran tahun 2003. Semua film yang menampilkan Jason selalu mendapatkan respon negatif dan kritikus. Lantas, kenapa film yang menampilkan sosok Jason bisa tetap laku di pasaran? Menurut salah satu opini, penyebab mengapa film-film yang menampilkan Jason bisa sukses di pasaran, khususnya di kalangan remaja menjadi target utamanya, karena Jason mempresentasikan sosok manusia yang dikucilkan dan diremehkan oleh lingkungan sekitarnya. Reputasi Jason sebagai pembunuh berantai yang sulit dihentikan lalu dimanfaatkan oleh Freddy Krueger, seorang psikopat bercakar logam yang bisa merenggut nyawa korbannya lewat alam mimpi. Ia memanipulasi Jason agar melakukan pembunuhan berantai di kompleks perumahan Springwood supaya Freddy bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua sosok haus darah tersebut akhirnya terlibat pertikaian setelah Jason membunuh orang-orang yang hendak dibunuh oleh Freddy. Karena Freddy lebih cerdik dan lebih lincah, ia berhasil membuat Jason terluka parah. Namun sebelum tewas tenggelam di danau, akibat luka-lukanya, Jason sempat menusuk Freddy dengan cakar logamnya sendiri. Duel antara keduanya pun berakhir tanpa pemenang. Keberadaan Jason akhirnya mulai menarik minat pemerintah Amerika Serikat. Mereka mengangkat tubuh Jason dari dasar danau supaya bisa mempelajari kemampuan Jason menyembuhkan diri. Tindakan yang terbukti gegabah karena Jason kemudian membunuh mereka semua sebelum akhirnya terjebak di lemari pendingin. Beberapa ratus tahun kemudian, tubuh Jason yang membeku ditemukan oleh sekelompok peneliti dari luar angkasa dan dibawa ke dalam pesawat yang mereka naiki. Di dalam pesawat itulah, Jason kembali melakukan pembunuhan berantai dan bermetamorfosis menjadi sosok bertubuh setengah logam. Setelah jasadnya tanpa sengaja diobati oleh mesin penyembuh yang ada di dalam pesawat. Teror Jason baru benar-benar berhenti setelah salah satu awak pesawat membakar tubuh Jason di atmosfer planet bumi versi paralel. Begini doang loh. Oke.
Mungkin sampai di sini dulu aja penjelasan dari karakter psikopat Jason Voorhees. Buat para pencinta movie thriller, gimana nih pandangan kalian tentang psikopat bertopeng hoki yang satu ini? Dan jangan lupa berikan tanggapan kalian ya di kolom komen untuk bahas apa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next videos.